Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Novandra dengan NIM 8600466233. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD UPBJJ Bandar Lampung. Di sini saya akan memenuhi tugas pembelajaran mikro tentang keterampilan dasar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Bapak harap kalian semua sehat ya. Bapak mau tahu siapa yang tidak hadir pada hari ini. Bagaimana? Apakah hadir semua? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPAS dengan materi magnet, listrik, dan teknologi untuk kehidupan. Tujuannya adalah agar anak-anak dapat menganalisis sumber-sumber energi dengan tepat dan cara penggunaannya. Coba sekarang anak-anak amati video yang Bapak sajikan ya. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 3, magnet, listrik, dan teknologi untuk kehidupan, topik B dengan materi, bagaimana cara mendapatkan energi listrik, muatan pelajaran IPAS untuk kelas 5 SD. Kegiatan pembuka. Perhatikan percakapan berikut ini. Kalau pencampur ini bagaimana? Ian, kamu simpan camilannya di mana? Ponsel pintar ini pakai listrik loh, jadi bisa hidup. Iya, televisi ini juga. Kalau nggak ada listrik, nggak bisa menyala. Lampu, televisi, ponsel pintar, kulkas, pencampur, dan pendingin ruangan merupakan contoh peralatan yang menggunakan listrik sehingga dapat berfungsi. Apa itu listrik? Bagaimana listrik membantu kita menjalani aktivitas sehari-hari? Mari kita pelajari pada video kita kali ini. Di kota-kota besar, listrik sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Listrik merupakan suatu bentuk energi yang bisa dimanfaatkan untuk membuat beberapa peralatan sehingga dapat berfungsi dengan baik. Tanpa listrik, banyak aktivitas yang sulit dilakukan. Peralatan lain apa saja yang membutuhkan energi listrik sehingga dapat berfungsi? Yuk kita pelajari bersama. Yang pertama, arus listrik dan sumber energi listrik. Arus listrik dihasilkan dari sumber listrik. Sumber listrik memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Adapun sumber listrik antara lain baterai, aki, dinamo, serta generator. Arus listrik dapat mengalir apabila ada beda potensial listrik di kedua kutub. Kutub positif memiliki potensial tinggi dan kutub negatif memiliki potensial rendah. Jadi, arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Perhatikan ilustrasi di samping. Yang kedua, komponen rangkaian listrik. Perhatikan rangkaian listrik sederhana berikut ini. Rangkaian tersebut terdiri dari beberapa komponen, antara lain lampu yang berfungsi untuk sumber penerangan, fitting yang berfungsi sebagai tempat dudukan lampu, kabel yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik, saklar
yang berfungsi untuk menyambungkan atau memutuskan arus listrik, serta baterai yang berfungsi sebagai sumber energi listrik. Yang ketiga, pembangkit listrik. Tahukah kalian bahwa listrik menjadi salah satu penemuan penting bagi manusia? Lalu, di manakah energi listrik dihasilkan? Listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi menjadi energi listrik. Adapun pembangkit listrik yang ada di Indonesia antara lain PLTA, PLTB, PLTD, PLTS maupun PLTU. Dari kelima pembangkit listrik tersebut, PLTA menjadi pembangkit listrik paling banyak digunakan di Indonesia. PLTA memanfaatkan arus air pada waduk maupun air terjun. Berikut adalah berbagai pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Ada PLTA, PLTU, PLTG, PLTD, PLTP, PLTS, serta PLTB. Proses penyaluran listrik. Perhatikan gambar sederhana berikut ini. Yang pertama, pembangkit listrik. Energi gerak yang diubah menjadi energi listrik oleh generator. Selanjutnya, yang kedua, trafo penaik tegangan, di mana energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV. Yang ketiga, sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Listrik yang bertegangan tinggi disalurkan melalui kabel-kabel besar pada sutet. Yang keempat, stasiun penerima atau gardu induk. Tegangan listrik diturunkan hingga 20 kV. Proses penyaluran listrik dari pusat pembangkit listrik menuju gardu induk disebut proses transmisi listrik. Yang kelima, gardu atau saluran distribusi. Tegangan listrik kembali diturunkan menjadi 220 volt. Tegangan listrik tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan listrik rumah. Yang keenam, trafo distribusi. Energi listrik disalurkan melalui trafo distribusi menuju ke rumah-rumah. 7. Rumah. Listrik telah sampai di rumah. Kalian dapat menggunakan listrik untuk menyalakan peralatan elektronik. Lokasi pembangkit listrik di Indonesia. Berikut adalah peta lokasi pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Ada berbagai pembangkit listrik yang ada di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Video apa yang kalian amati? Ya, video tentang bagaimana cara mendapatkan energi listrik, lampu, televisi, ponsel, kulkas, dan pendingin ruangan menggunakan listrik sehingga dapat berfungsi. Sekarang Bapak mau tanya, sudah di kelompoknya masing-masing? Bagaimana? Sudah? Baik, kelompok 1 yang mana? Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baik, sudah ya. Sekarang silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Sebelum melanjutkan pembelajaran, kita ke ice breaking dulu ya. Anak-anak, silakan berdiri dulu ya, kita ice breaking. Tepuk semangat. 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 Coba, kayaknya masih pada belum semangat nih. Ulangin lagi ya. Tepuk semangat. 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 Baik. Bapak mau tanya, ada tidak materi yang kurang paham? Bagaimana? Paham semua? Baik. Hari ini kita sudah belajar tentang magnet, listrik,
dan teknologi untuk kehidupan. Bapak harap anak-anak mengulang kembali pelajaran ini di rumah agar lebih paham lagi. Besok kita akan belajar bahasa Indonesia tentang pantun. Baiklah anak-anak, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Baik, berdoa mulai. Doa selesai. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.